Di tengah kekuasaan besar yang membentang dari Konstantinopel hingga negeri Syam, hiduplah seorang raja agung bernama Heraklius. Ia adalah penguasa tertinggi Kekaisaran Romawi Timur, seorang lelaki yang terkenal cerdas, berhati tegas, dan dikenal pula bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Hari itu, di musim semi yang hangat, langit di atas kota Hims tampak biru jernih, dan udara berhembus membawa aroma bunga dari taman-taman kerajaan yang sedang bermekaran. Burung-burung beterbangan di atas menara tinggi, dan lonceng gereja terdengar berdentang dari kejauhan. Di dalam istana yang megah berdinding marmer putih dan beratap kubah emas, Kaisar Heraklius sedang duduk di singgasananya. Ia baru kembali dari perjalanan panjang menuju Yerusalem setelah kemenangan besarnya atas bangsa Persia. Kemenangan itu membuat rakyatnya bersuka cita, namun jauh di dalam hatinya, Heraklius merasa ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Ia sering memandangi langit di malam hari dan berpikir tentang tanda-tanda langka yang ia lihat beberapa waktu sebelumnya. Bintang-bintang yang berpindah arah, sinar aneh di langit timur, dan mimpi-mimpi yang datang kepadanya berulang kali. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang lelaki sederhana berpakaian putih berdiri di tengah padang pasir, menyeru manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Lelaki itu tampak asing, tetapi wajahnya memancarkan keyakinan yang menembus hati Heraklius. Beberapa hari setelah ia kembali ke istana, datanglah seorang utusan dari selatan, seorang lelaki Arab bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ia datang dengan membawa sepucuk surat dari seseorang yang menamakan dirinya Muhammad bin Abdullah, seorang nabi yang diutus dari tanah Arab. Ketika kabar kedatangan utusan itu sampai kepada Heraklius, sang kaisar memerintahkan agar ia diterima dengan penuh penghormatan karena ia adalah duta dari negeri jauh. Heraklius, meskipun seorang penguasa besar, dikenal menghormati utusan siapapun, sebab ia percaya bahwa setiap pembawa pesan adalah tamu Tuhan. Dihyah berjalan memasuki aula istana yang luas dengan langkah mantap. Jubahnya sederhana, matanya tajam, dan wajahnya memancarkan keyakinan. Para penjaga Romawi yang mengenakan baju zirah berdiri tegak di sisi kanan dan kiri. Heraklius memandangi utusan itu dengan rasa ingin tahu. Ia memberi isyarat agar penerjemah mendekat. Heraklius berkata, "Apakah engkau datang membawa pesan dari seseorang di tanah Arab?" Dihyah menjawab dengan suara tegas, "Benar, wahai raja. Aku datang membawa surat dari Muhammad bin Abdullah, utusan Allah, kepada penguasa Romawi." Heraklius Kaisar mengulurkan tangannya dan menerima gulungan papirus yang diikat dengan tali sutra. Di atasnya terdapat segel lilin merah bertuliskan huruf Arab yang terukir indah, Muhammad Rasul Allah. Heraklius menatap segel itu lama sekali. Ia belum pernah melihat bentuk tulisan seperti itu, tetapi entah mengapa hatinya merasa bergetar. Ia membuka surat itu dengan hati-hati, lalu memberikan kepada penerjemah istana untuk membacakan dalam bahasa Yunani. Suasana aula menjadi hening. Suara penerjemah bergema dengan nada hormat dan perlahan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aku menyerumu untuk masuk Islam. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Allah akan memberimu 2 pahala. Jika engkau berpaling, maka engkau akan memikul dosa rakyatmu. Wahai ahli kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Setelah pembacaan selesai, Heraklius termenung. Ia menatap surat itu lama sekali, lalu berkata dengan suara rendah, "Kata-kata ini tidak berasal dari orang biasa. Surat ini tidak memohon pengakuan,
tetapi menyeru dengan keyakinan. Ia menghela napas panjang. Ada sesuatu yang agung di balik tulisan ini. Salah seorang penasihatnya yang paling dekat, seorang uskup tua bernama Sergius, maju dan berkata, "Wahai Paduka Raja, berhati-hatilah terhadap orang-orang dari gurun itu. Banyak dari mereka yang mengaku membawa wahyu, tetapi hanya ingin menguasai dunia." Heraklius menggeleng pelan. "Aku telah mempelajari kitab-kitab para nabi. Aku tahu bahwa akan datang seorang rasul terakhir, dan kini tanda-tanda itu muncul di timur." Untuk memastikan kebenaran berita ini, Heraklius memerintahkan agar dicarikan orang-orang Arab yang sedang berada di negeri Syam untuk berdagang. Tak lama kemudian, datanglah sekelompok pedagang Quraisy yang sedang berada di kota itu. Di antara mereka, ada seorang lelaki bernama Abu Sufyan bin Harb, seorang yang terkenal cerdas, tetapi juga musuh utama Muhammad. Mereka dibawa ke hadapan Kaisar Heraklius di aula istana yang megah, di mana para penasihat dan rohaniawan agung telah berkumpul. Heraklius menatap mereka satu persatu, lalu berkata melalui penerjemah, "Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai nabi dari tanah kalian?" Abu Sufyan maju ke depan dan menjawab, "Aku yang paling dekat nasabnya dengannya." Kaisar berkata, "Baik, duduklah di hadapanku. Aku akan bertanya tentang orang itu, dan teman-temanmu akan menjadi saksi. Jika engkau berdusta, mereka akan membantahmu." Abu Sufyan menoleh ke rombongannya, dan mereka mengangguk setuju. Dalam hatinya, ia berkata, "Demi Tuhan, seandainya aku tidak takut disebut pendusta di antara kaumku, niscaya aku akan berbohong tentang Muhammad." Heraklius mulai bertanya dengan nada tenang, namun penuh wibawa, "Bagaimana kedudukan orang itu di antara kalian?" "Ia berasal dari keluarga yang paling mulia di antara kami," jawab Abu Sufyan. "Apakah sebelum ini ia dikenal berdusta?" "Tidak, kami tidak pernah mendapati ia berdusta." "Apakah ada di antara nenek moyangnya yang pernah menjadi raja?" "Tidak ada." "Apakah para pengikutnya dari kalangan orang mulia atau orang lemah?" "Kebanyakan dari mereka adalah orang lemah." "Apakah jumlah pengikutnya bertambah atau berkurang?" "Mereka bertambah setiap hari." "Apakah ada yang setelah masuk agamanya lalu keluar kembali karena tidak puas?" "Tidak ada." "Apakah dia pernah berkhianat dalam janji?" "Tidak pernah." "Apakah dia pernah berperang dengan kalian?" "Ya, dan kadang ia menang, kadang kami yang menang." Heraklius mengangguk perlahan, lalu bertanya dengan nada lebih dalam, "Apakah dia mengajarkan sesuatu yang belum pernah kalian dengar sebelumnya?" Abu Sufyan menjawab, "Ia memerintahkan kami untuk menyembah satu Tuhan, melarang menyembah berhala, menyeru kami agar jujur, menepati janji, menjaga kehormatan, dan mengasihi sesama." Heraklius diam lama sekali. Ia menatap wajah Abu Sufyan dalam-dalam, lalu berkata, "Aku telah bertanya kepadamu, dan engkau menjawab dengan jujur. Semua jawabanmu menunjukkan bahwa orang ini benar-benar seorang nabi. Aku tahu dari kitab kami bahwa nabi terakhir akan muncul, tetapi aku tidak menyangka ia berasal dari bangsa Arab. Jika apa yang kau katakan benar, maka dia akan menguasai bumi yang sekarang berada di bawah kakiku ini." Abu Sufyan menunduk, dan dalam hatinya muncul rasa gentar. Ia berkata kemudian, "Demi Tuhan, pada saat itu aku yakin urusannya akan menjadi besar. Namun aku tetap memusuhinya karena kebencian kami yang telah lama." Setelah percakapan itu selesai, Heraklius memerintahkan agar semua pemuka agama, bangsawan, dan para jenderal dikumpulkan di aula besar. Ruangan itu diterangi ribuan pelita, dan suara gemerincing rantai besi dari baju zirah para prajurit terdengar menggema. Ketika semuanya berkumpul, Heraklius berdiri di mimbar tinggi dan berkata dengan suara lantang, "Wahai kaum Romawi, telah sampai kepadaku
surat dari seorang nabi di tanah Arab. Aku telah meneliti berita tentangnya, dan semua tanda menunjukkan bahwa dia adalah Rasul yang dijanjikan dalam kitab kita. Marilah kita beriman kepadanya, karena dengan itu kita akan selamat di dunia dan akhirat. Namun, ucapan itu membuat seluruh aula gempar. Para bangsawan berteriak marah, para uskup berteriak menolak, dan sebagian pasukan mengangkat pedang. Mereka berkata, "Baginda telah meninggalkan agama kita. Baginda ingin menjadikan kita pengikut orang Arab." Suasana hampir berubah menjadi kerusuhan. Melihat keadaan itu, Heraklius segera menenangkan mereka. Ia berkata cepat, "Tenanglah, aku hanya ingin menguji seberapa kuat keimanan kalian kepada agama kita. Aku tidak berniat meninggalkan kepercayaan kita." Mendengar itu, kerumunan pun kembali tenang. Tetapi di dalam hati Heraklius sendiri, api kebimbangan terus menyala. Malam itu, ketika seluruh istana terlelap, Heraklius duduk sendirian di ruang pribadinya. Angin malam bertiup lembut melalui jendela yang terbuka. Ia memandangi surat Nabi Muhammad yang diletakkan di atas meja marmer. Cahaya lilin menari di permukaan huruf-huruf Arab yang indah. Ia menghela napas panjang dan berbisik kepada dirinya sendiri, "Demi Tuhan langit dan bumi, ini bukan surat dari manusia biasa. Aku tahu, ia benar. Andaikan aku mampu meninggalkan segala kekuasaan ini, niscaya aku akan berangkat menemuinya. Aku akan membasuh kakinya dengan tanganku sendiri." Namun, keesokan paginya, ia mengenakan kembali jubah kebesarannya dan bertemu dengan para bangsawan. Ia memutuskan untuk tidak mengumumkan keimanannya secara terbuka karena takut kehilangan kekuasaan dan kedudukannya. Sejak saat itu, Heraklius hidup dalam diam. Ia tidak pernah menolak kebenaran surat itu, tetapi ia juga tidak berani mengikutinya. Dihyah pun kembali ke Madinah dengan membawa jawaban penuh penghormatan dari Kaisar Romawi. Ketika ia tiba di hadapan Nabi Muhammad, ia menyampaikan apa yang telah terjadi. Nabi mendengarkan dengan tenang, lalu bersabda, "Surat mereka telah menyampaikan kebenaran kepada mereka. Barang siapa beriman, dia akan beruntung. Barang siapa berpaling, maka ia telah menolak hidayah." Demikianlah kisah tentang surat dari Nabi Muhammad kepada Kaisar Heraklius. Surat itu bukan hanya selembar papirus yang dikirim dari tanah Arab, tetapi sebuah panggilan abadi dari Tuhan kepada manusia agar meninggalkan kesombongan dan kembali kepada kebenaran. Meskipun Heraklius tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia tahu dalam hatinya bahwa kebenaran telah datang kepadanya. Hingga akhir hayatnya, ia menyimpan surat itu dengan penuh hormat, seakan menyadari bahwa di dalamnya terdapat cahaya yang tidak akan padam. Hari-hari berlalu di istana Hims setelah kedatangan utusan dari Arab. Heraklius tampak berbeda sejak hari itu. Para pengawal istana sering melihat Kaisar duduk termenung di balkon tertinggi istana, menatap jauh ke arah selatan, seolah pikirannya terbang melintasi padang pasir menuju negeri yang jauh. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang ia pikirkan, tetapi raut wajahnya selalu menunjukkan keheningan yang dalam. Surat dari Muhammad bin Abdullah masih disimpannya di peti kecil berlapis emas, dan setiap malam sebelum ia tidur, ia membuka surat itu, menatap huruf-huruf Arab di atasnya, lalu menutup matanya seolah sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Pada suatu malam, Heraklius memanggil orang kepercayaannya, seorang penulis istana bernama Theodorus. Ia berkata, "Theodorus, apakah engkau ingat tanda-tanda yang dulu para pendeta katakan tentang kedatangan Nabi terakhir?" Theodorus mengangguk perlahan dan menjawab, "Aku mengingatnya, tuanku. Mereka mengatakan bahwa ia akan datang dari tanah kering, dari bangsa yang tidak memiliki kitab, dari keturunan Ismail. Ia akan membawa cahaya baru, dan orang-orang yang mengikuti ajarannya akan menundukkan dunia." Heraklius memejamkan matanya, lalu berucap lirih, "Aku takut apa yang tertulis itu kini menjadi nyata."
Beberapa hari kemudian, Heraklius berangkat menuju Yerusalem dengan rombongan kecil. Ia tidak memberitahukan maksud perjalanannya kepada siapapun, hanya beberapa penasihat yang setia yang menyertainya. Di sepanjang perjalanan, ia melewati desa-desa yang makmur, biara-biara yang sunyi, dan padang pasir yang sepi. Saat malam tiba dan bintang-bintang bertaburan di langit, Heraklius duduk di atas pasir memandangi langit. Ia berkata kepada salah satu pengiringnya, "Lihatlah bintang itu." Ia tampak lebih terang di arah selatan, seolah-olah di sana ada cahaya yang memanggil. Setibanya di Yerusalem, Heraklius masuk ke dalam gereja besar dan berdoa lama sekali. Ia memohon petunjuk kepada Tuhan agar hatinya ditunjukkan kepada kebenaran. Setelah berdoa, ia memanggil pemuka agama Yahudi dan Nasrani di sana untuk bertanya tentang berita yang ia dengar dari utusan Arab itu. Salah satu dari mereka, seorang tua bijak yang telah lama mempelajari kitab Taurat, berkata, "Wahai Raja, kami telah membaca di kitab kami tentang seorang nabi dari bangsa Arab yang akan membawa risalah tauhid. Ia akan memerangi penyembahan berhala dan dunia akan berubah setelah kedatangannya." Heraklius menatapnya dan bertanya, "Apakah engkau yakin orang itu telah muncul?" Lelaki tua itu menjawab, "Jika benar orang itu menyeru kepada Tuhan yang esa dan melarang penyembahan berhala, maka ia adalah nabi yang dijanjikan." Ucapan itu membuat hati Heraklius bergetar. Ia kemudian berkata kepada para pendeta, "Wahai kaumku, tidakkah kalian melihat bahwa waktu itu telah tiba? Aku telah menerima surat dari seorang lelaki di tanah Arab yang menyeru kepada Tuhan yang sama yang kita sembah. Aku takut jika kita menolaknya, kita akan menjadi kaum yang dimurkai." Tetapi sebagian dari mereka menjawab dengan keras, "Baginda tidak boleh meninggalkan agama para leluhur. Jangan biarkan dunia menganggap Romawi tunduk pada orang padang pasir." Heraklius hanya terdiam. Ia sadar bahwa rakyatnya tidak siap untuk menerima perubahan sebesar itu. Malam itu, setelah semua orang tidur, Heraklius duduk sendirian di ruang doa. Ia mengambil surat Nabi Muhammad dari sakunya dan membacanya lagi dalam diam. Setiap kali matanya menatap kalimat "Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat," dadanya terasa sesak oleh rasa haru dan ketakutan yang bersatu. Ia berlutut, meletakkan surat itu di atas dadanya dan berucap, "Tuhanku, engkau tahu isi hatiku. Aku percaya bahwa surat ini datang darimu. Jika aku berani, aku akan mengikutinya. Namun aku lemah dan aku takut kehilangan kerajaan ini." Sementara itu, di negeri Arab, surat yang serupa telah dikirimkan oleh Nabi Muhammad kepada penguasa Persia, Kisra Anushirwan. Namun berbeda dengan Heraklius yang menyambut surat itu dengan hormat, Kisra justru merobeknya dengan kemarahan. Ia menganggap surat itu sebagai penghinaan terhadap kekuasaannya. Ketika berita tentang tindakannya sampai ke Madinah, Nabi bersabda bahwa kerajaannya akan hancur seperti ia merobek surat itu, dan tidak lama kemudian ramalan itu menjadi kenyataan. Kekaisaran Persia mulai runtuh dan Romawi kehilangan musuh besarnya. Kabar tentang surat Nabi Muhammad dan tanggapan Heraklius menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di antara para biarawan dan pendeta, ada yang diam-diam percaya, namun mereka takut mengakuinya. Di kota Damsyik, seorang rahib bernama Yohanes menulis dalam catatannya, "Telah datang berita dari tanah Arab tentang seorang nabi yang menyeru kepada Tuhan yang esa. Aku percaya dia adalah yang disebut dalam kitab Wahyu, tetapi aku tidak berani mengatakannya karena takut akan hukuman." Catatan itu kemudian ditemukan bertahun-tahun setelahnya di dalam biara tua, menjadi bukti bahwa cahaya Islam telah menyentuh hati sebagian dari mereka sejak masa awal. Heraklius kemudian memanggil lagi para penasihat dan jenderalnya. Ia berkata, "Wahai bangsaku, aku telah memikirkan tentang lelaki dari Arab itu. Aku melihat dalam mimpiku
bahwa kekuasaan kita akan terguncang dan panji-panji baru akan berkibar di tanah Syam. Para jenderal menatap satu sama lain dengan cemas. Salah satu dari mereka, seorang bernama Artabanus, berkata, "Apakah tuanku hendak mengatakan bahwa kerajaan ini akan jatuh ke tangan mereka?" Heraklius menjawab, "Tidak hari ini, tetapi suatu saat kelak. Aku melihatnya dengan mataku sendiri." Dalam mimpi-mimpi itu benar-benar membuat Heraklius resah. Dalam tidurnya, ia sering melihat pasukan berpakaian putih datang dari arah gurun, membawa panji hitam bertuliskan kalimat tauhid, menembus benteng-benteng Romawi. Ia terbangun dalam keringat, lalu berdoa agar mimpinya tidak menjadi kenyataan. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar mimpi, melainkan pertanda. Beberapa tahun kemudian, setelah wafatnya Nabi Muhammad, pasukan kaum muslimin mulai menyebar keluar dari Jazirah Arab. Mereka datang bukan untuk menjarah, tetapi untuk menyebarkan ajaran tauhid. Kota demi kota di Syam jatuh ke tangan mereka, dan berita itu sampai ke telinga Heraklius yang saat itu telah menua. Ia duduk di singgasananya dengan wajah pucat, mendengarkan laporan para jenderalnya yang kalah dalam pertempuran. Salah satu dari mereka berkata, "Mereka berperang dengan kekuatan iman. Mereka tidak takut mati." Mereka salat di tengah medan perang. Heraklius menatapnya lama, lalu berkata, "Aku tahu hari ini akan datang. Inilah kebenaran yang dulu datang kepadaku melalui surat itu." Setelah kekalahan besar di Yarmuk, Heraklius meninggalkan tanah Syam menuju Konstantinopel. Saat ia menatap tanah itu untuk terakhir kalinya, ia berbisik, "Selamat tinggal, wahai negeri yang diberkati. Disinilah kebenaran turun, tetapi aku menolaknya karena ketakutan. Demi Tuhan, seandainya aku berani, aku akan menjadi pengikutnya." Air matanya menetes di pipinya yang telah berkeriput. Ia menaiki kudanya dan perlahan-lahan pergi menjauh di antara pasukannya yang lelah. Di Konstantinopel, Heraklius hidup dalam kesepian. Ia jarang tampil di hadapan rakyat. Ia sering menghabiskan malamnya dalam doa, memohon ampun atas keraguannya. Surat Nabi Muhammad tetap disimpan di dalam kotak kecil di kamarnya. Ia tidak pernah berpisah darinya hingga akhir hayatnya. Dalam catatan istana yang ditemukan setelah kematiannya, tertulis kalimat yang mengguncang hati. "Aku tahu bahwa kebenaran datang dari Arab, tetapi aku tidak mampu meninggalkan dunia ini. Semoga Tuhan mengampuniku." Demikianlah akhir kisah Heraklius, raja besar yang hatinya pernah disentuh cahaya wahyu, namun tertahan oleh bayangan dunia. Ia tidak menjadi musuh bagi Nabi Muhammad, tetapi juga tidak menjadi pengikutnya. Namun sejarah mencatat bahwa ia memperlakukan utusan Nabi dengan hormat, dan itu menjadi salah satu tanda bahwa cahaya kebenaran pernah menyapa istana Romawi yang megah itu. Surat Nabi Muhammad kepada Heraklius tetap menjadi salah satu bukti paling agung dari kebesaran Islam. Di dalamnya tidak ada ancaman, tidak ada rayuan, tidak ada kata-kata politik, hanya seruan lembut kepada kebenaran. Kata-kata, "Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat," bergema melintasi abad, menjadi seruan yang tidak pernah padam. Bahkan berabad-abad kemudian, ketika kota-kota besar berubah, kerajaan jatuh dan bangkit, surat itu masih disimpan dan dibacakan oleh para sejarawan. Huruf-huruf Arab di atasnya tetap utuh, menjadi saksi abadi bahwa di antara dua penguasa besar dunia pernah terjadi percakapan tanpa suara antara seorang nabi yang diutus oleh Tuhan dan seorang raja yang memahami kebenaran namun tak berani meninggalkan tahta. Dan hingga kini, setiap kali nama Heraklius disebut, orang-orang teringat pada malam sunyi di mana seorang raja menatap surat dari padang pasir, membaca kalimat yang datang dari langit dan berbisik kepada dirinya sendiri dengan hati gemetar, "Andaikan aku mampu, niscaya aku akan mengikutinya."
Setelah surat Nabi Muhammad sampai kepada Heraklius, dan setelah kaisar besar itu menahan kebenaran di dalam hatinya, utusan-utusan lain pun berangkat membawa surat serupa ke penjuru dunia. Saat itu, Islam baru saja menampakkan sinarnya keluar dari tanah Arab, dan Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk mengirimkan risalah kepada para raja, karena tugas dakwah bukanlah hanya untuk suku-suku Arab, melainkan untuk seluruh umat manusia. Pagi itu di Madinah, langit tampak jernih, dan angin bertiup lembut melewati kebun kurma yang berderet rapi. Di rumah beliau yang sederhana, Nabi duduk dikelilingi para sahabat yang setia. Di hadapannya terbentang beberapa lembar kulit yang akan dijadikan surat kepada para penguasa besar dunia. Nabi berkata kepada mereka dengan suara lembut, "Telah datang waktu bagi risalah ini untuk disampaikan kepada semua manusia. Aku diperintahkan agar menyeru mereka kepada Tuhan yang Esa, bukan hanya bangsa Arab, tetapi juga Romawi, Persia, Mesir, dan Yaman." Para sahabat mendengarkan dengan penuh khidmat. Nabi lalu menunjuk beberapa orang untuk menjadi utusan. Kepada Dihyah bin Khalifah, ia telah mengutusnya menuju Heraklius, penguasa Romawi. Kepada Abdullah bin Hudhafah, ia memberikan surat untuk Kisra, Raja Persia. Kepada Hatib bin Abi Balta'ah, beliau memberikan surat untuk Muqawqis, penguasa Mesir. Kepada Amr bin Umayyah, beliau mengutusnya menuju Najasyi di Habasyah. Dan kepada Al-Ala bin Al-Hadrami, beliau memerintahkan agar berangkat ke Bahrain dan Yaman. Setiap surat ditulis dengan segel yang sama, Muhammad Rasul Allah. Hurufnya rapi dan jelas, ditulis dengan tangan para penulis wahyu. Setiap surat dimulai dengan kalimat yang sama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, lalu diikuti dengan seruan agar penguasa itu masuk ke dalam Islam demi keselamatan dunia dan akhirat. Utusan yang pertama menuju ke Persia adalah Abdullah bin Hudhafah. Ia seorang lelaki pemberani, berwajah tegas, dan tidak takut terhadap siapapun selain Tuhan. Ia menempuh perjalanan panjang melewati padang pasir, gunung, dan lembah, hingga akhirnya tiba di istana Kisra di Madain, ibu kota Persia. Istana itu luar biasa megah, dengan pilar tinggi, langit-langit berhias emas, dan permadani panjang membentang di sepanjang aula. Di atas singgasana duduk Kisra, penguasa besar yang terkenal dengan keangkuhannya. Abdullah melangkah dengan tenang ke hadapan raja. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa gulungan surat yang dibungkus rapi. Seorang pengawal berkata dengan keras, "Bersujudlah kepada Kisra, penguasa dunia." Abdullah menatap pengawal itu dan menjawab dengan tegas, "Aku tidak bersujud kepada siapapun selain Allah. Aku datang bukan sebagai hamba, tetapi sebagai utusan." Kata-katanya membuat ruangan menjadi hening. Semua mata memandangnya dengan tajam. Kisra menatap lelaki Arab itu dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit kemarahan. Ia berkata, "Apa maksud kedatanganmu?" Abdullah menjawab, "Aku membawa surat dari Muhammad bin Abdullah, utusan Allah yang menyerumu untuk menyembah Tuhan yang Esa." Kisra tertawa mengejek. "Muhammad bin Abdullah? Siapa dia sehingga berani menulis surat kepadaku? Aku adalah Raja Persia, keturunan para dewa, dan dia hanyalah orang dari padang pasir." Namun Abdullah tetap berdiri tegak. Ia menyerahkan surat itu. Kisra menerima, lalu membukanya. Di dalamnya tertulis, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, kepada Kisra, penguasa Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aku menyerumu kepada Islam. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Jika engkau berpaling, engkau akan menanggung dosa rakyatmu." Setelah membaca surat itu, Kisra berubah merah wajahnya. Ia merobek surat itu di depan semua orang dan berteriak, "Berani sekali dia menulis kepadaku dengan namanya mendahului namaku." Lalu ia memerintahkan agar utusan itu diusir dari istana. Abdullah bin Hudhafah keluar dengan langkah tegak tanpa menoleh ke belakang. Saat ia telah jauh dari istana,
Ia berkata, "Demi Allah, beginilah kehancuran mereka dimulai." Ketika berita itu sampai kepada Nabi di Madinah, beliau bersabda dengan suara penuh keyakinan, "Kisra telah merobek suratku. Semoga Allah merobek kerajaannya." Dan tidak lama kemudian, doa itu menjadi kenyataan. Kekaisaran Persia yang megah runtuh di tangan pasukan kaum muslimin, dan Kisra mati dengan cara yang hina. Sementara itu, utusan lain, Hatib bin Abi Balta'ah, menempuh perjalanan menuju Mesir untuk bertemu Muqawqis, penguasa Koptik yang bijaksana. Ia memasuki istana di Iskandaria yang berdiri di tepi laut, di mana angin asin dari Laut Tengah berhembus lembut di antara tiang-tiang marmer. Muqawqis adalah orang yang cerdas dan lembut tutur, katanya. Ia menyambut Hatib dengan ramah dan berkata, "Aku telah mendengar tentang lelaki yang mengaku nabi di tanah Arab. Ceritakanlah kepadaku tentang dia." Hatib menjawab, "Dia tidak menyeru manusia kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Allah yang Esa. Ia melarang menyembah berhala, mengajarkan agar manusia saling mencintai dan menegakkan keadilan. Ia tidak mencari kekuasaan, tetapi kebenaran Muqawqis mendengarkan dengan seksama. Ia lalu meminta agar surat itu dibacakan. Surat itu berisi ajakan yang sama seperti surat kepada Heraklius dan Kisra. Setelah mendengar isinya, Muqawqis berkata, "Aku tahu dari kitab kami bahwa akan datang seorang nabi dari bangsa Arab. Namun, aku tidak menyangka waktunya sudah tiba. Aku akan berpikir tentang hal ini." Beberapa hari kemudian, ia memanggil Hatib dan berkata, "Aku menghormati nabimu dan ajarannya. Aku percaya ia bukan pendusta. Namun aku tidak dapat meninggalkan agama bangsaku. Aku akan kirim hadiah sebagai tanda hormat." Ia mengirim 2 budak perempuan yang mulia. Seorang di antaranya bernama Maria dan seekor bagal putih bernama Duldul. Ia juga mengirim pakaian dan permata. Nabi menerima hadiah itu dengan senyum dan berkata, "Muqawqis telah menghormati suratku, maka Allah akan menjaga kerajaannya." Sementara itu, di Habasyah, Amr bin Umayyah membawa surat Nabi kepada Najasyi, raja yang adil di tanah seberang laut. Ketika surat itu dibacakan, Najasyi menunduk dan menangis. Air matanya jatuh di janggutnya. Ia berkata, "Demi Tuhan, ini berasal dari sumber yang sama dengan apa yang dibawa Isa bin Maryam." Ia kemudian menulis surat balasan kepada Nabi dengan penuh kasih, menyatakan keimanannya dan kesiapannya untuk menjadi saudara dalam iman. Nabi tersenyum saat menerima surat itu dan mendoakan Najasyi agar hidupnya penuh berkah. Tidak hanya itu, surat juga dikirim ke penguasa Yaman dan Bahrain. Sebagian dari mereka menolak, tetapi sebagian lain menerimanya. Di antara mereka yang menerima adalah penguasa Bahrain yang bernama Al-Munzir bin Sawa yang masuk Islam bersama rakyatnya. Sejak itu, Islam mulai tumbuh di luar Jazirah Arab dengan cepat. Kisah surat-surat Nabi Muhammad menjadi bab yang tak terlupakan dalam sejarah manusia. Ia tidak mengirim pasukan bersenjata, tidak membawa pedang, tidak membawa harta, hanya membawa kata-kata. Namun, kata-kata itu mengguncang istana para raja. Surat yang ditulis dengan tangan sederhana di kota kecil Madinah mampu menembus dinding marmer Kekaisaran Romawi, Persia, Mesir, dan Yaman. Bertahun-tahun setelah wafatnya Nabi, para sejarawan menulis tentang peristiwa ini dengan penuh kekaguman. Mereka mengatakan bahwa tidak pernah ada seorang pemimpin yang dengan keberanian dan kelembutan seperti itu menulis kepada para penguasa dunia. Ia tidak menuntut kekuasaan, tidak meminta harta, hanya menyeru mereka untuk mengenal Tuhan. Dan hingga kini, surat-surat itu masih disimpan dalam sejarah Islam. Sebagian salinannya tetap ada, menjadi bukti bahwa risalah Islam bukanlah hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh manusia. Surat kepada Heraklius menunjukkan kebijaksanaan dalam dakwah. Surat kepada Kisra
menunjukkan ketegasan terhadap kesombongan. Surat kepada Muqawqis menunjukkan kelembutan dalam menyampaikan kebenaran. Dan surat kepada Najasyi menunjukkan keindahan iman yang tulus. Semua surat itu memiliki satu kalimat yang sama. Kalimat yang mengguncang dunia dan menembus hati manusia sepanjang zaman. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Kalimat itu bukan hanya ditujukan kepada para raja, tetapi juga kepada setiap jiwa yang mencari kebenaran. Ia masih bergema dalam hati manusia sampai hari ini, seperti gema yang tidak pernah padam. Dan di antara semua kisah besar dalam sejarah, kisah surat Nabi Muhammad kepada Heraklius tetap menjadi simbol dari kekuatan dakwah yang penuh hikmah, kelembutan, dan keberanian yang datang dari langit. Matahari pagi menembus cakrawala Madinah, menerangi kota yang pernah menjadi pusat cahaya bagi dunia. Nabi telah wafat dan kepemimpinan umat berada di tangan para sahabat yang saleh dan bijaksana. Meskipun tubuh beliau telah tiada, ajarannya tetap hidup di hati para pengikutnya. Surat-surat yang dahulu dikirimkan kepada para raja kini menjadi kenangan abadi, tetapi isi dan pesan dari surat itu terus bergerak di dunia nyata. Kebenaran yang dahulu hanya tertulis di atas lembaran kulit kini menjadi kekuatan yang hidup dalam hati manusia dan langkah-langkah para pejuang. Di tanah Romawi Timur, berita tentang wafatnya Nabi sampai ke telinga Heraklius. Saat itu ia telah menua, rambutnya telah memutih, dan tubuhnya mulai rapuh. Ia duduk di ruang singgasana istananya di Konstantinopel, memandangi laut yang membentang di kejauhan. Seorang utusan datang membawa kabar dari Syam bahwa seorang bernama Abu Bakar telah memimpin kaum muslimin dan bahwa mereka telah mengangkat pasukan untuk menaklukkan negeri-negeri di sekitar mereka. Heraklius menatap utusan itu dengan mata sayu, lalu berkata, "Aku telah tahu bahwa hari ini akan datang. Aku telah melihat tandanya sejak surat itu sampai kepadaku." Ia kemudian memerintahkan agar surat Nabi yang dahulu disimpannya diambil dari peti kayu. Ia membukanya perlahan dan menatap tulisan yang telah pudar oleh waktu. "Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat." Ia mengulang kalimat itu berulang kali, lalu berkata dengan nada menyesal, "Sungguh, aku telah diseru menuju keselamatan, tetapi aku tidak berani meninggalkan dunia." Ia menatap ke langit, dan air mata mengalir di pipinya yang sudah keriput. "Ampunilah aku, wahai Tuhan, karena aku telah mengenal kebenaran, namun tidak mengikutinya." Tak lama setelah itu, Heraklius meninggal dunia. Sebagian penulis sejarah menulis bahwa ia wafat dalam keadaan diam, tanpa sempat mengucapkan kata apapun selain tangis penyesalan. Surat Nabi tetap disimpan di istana Konstantinopel, menjadi pusaka yang dijaga turun-temurun oleh para penjaga arsip kerajaan. Namun, dunia terus bergerak. Setelah wafatnya Nabi, kekuatan Islam berkembang dengan cepat di bawah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan para sahabat lainnya. Pasukan muslimin mulai bergerak menuju utara, menembus padang pasir Syam. Panji-panji bertuliskan kalimat tauhid berkibar di bawah sinar matahari. Mereka tidak datang untuk menaklukkan demi harta atau kemuliaan, tetapi untuk menegakkan kebenaran yang dahulu pernah disampaikan dalam surat Nabi kepada para raja. Di antara pasukan itu ada Khalid bin Walid, seorang panglima yang gagah dan cerdas. Ia memimpin pasukan dengan strategi yang tajam dan hati yang penuh keyakinan. Saat mereka mendekati wilayah yang dahulu dikuasai oleh Romawi Timur, para penduduk terkejut melihat keteguhan mereka. Mereka salat di tengah medan perang, berbagi makanan dengan tawanan, dan memperlakukan musuh dengan kasih sayang. Seorang prajurit Romawi yang tertawan berkata kepada komandannya, "Mereka berbeda dengan bangsa manapun yang pernah kita lawan. Mereka berperang seolah tidak takut mati, tetapi tidak juga haus darah. Mereka hanya ingin menyebarkan agama mereka." Pertempuran besar terjadi di Yarmuk,
di tepi sungai yang menjadi saksi sejarah. Pasukan Romawi datang dalam jumlah besar, dilengkapi senjata dan perisai yang berkilauan, sementara pasukan Muslim hanya sebagian kecil dari jumlah mereka. Namun, semangat mereka seolah tidak terbatas. Malam sebelum pertempuran, Khalid berjalan di antara barisan pasukannya dan berkata, "Wahai saudara-saudara seiman, di depan kita ada surga yang dijanjikan Tuhan. Siapa yang gugur hari ini akan bertemu Nabi di telaga surga." Kata-katanya membuat semua prajurit menundukkan kepala dengan air mata haru. Ketika fajar menyingsing, perang pun dimulai. Suara pedang beradu menggema, debu berterbangan di udara, dan teriakan takbir mengguncang bumi. Dalam waktu yang lama, pasukan Romawi bertahan, tetapi akhirnya mereka kalah oleh semangat dan keberanian kaum muslimin. Sungai Yarmuk menjadi saksi kemenangan besar yang mengubah arah sejarah. Setelah perang itu, sebagian besar wilayah Syam jatuh ke tangan kaum muslimin, termasuk kota-kota yang dahulu menjadi kebanggaan Romawi. Kabar kemenangan itu sampai ke Konstantinopel. Para bangsawan terkejut dan takut. Salah satu dari mereka berkata kepada kaisar baru, "Ini adalah akibat dari surat yang dahulu dikirim oleh orang Arab itu. Leluhur kita menolaknya, dan kini panji mereka berkibar di negeri kita." Kaisar baru itu hanya terdiam karena tidak ada lagi yang dapat ia lakukan. Sementara di sisi lain, di tanah Persia, doa Nabi agar kerajaan Kisra hancur telah menjadi kenyataan. Setelah Kisra merobek surat Nabi dengan tangannya, kekuasaan Persia mulai melemah. Pertikaian antar keluarga istana terjadi, pembunuhan dan perebutan takhta membuat rakyat menderita. Ketika pasukan kaum muslimin datang membawa ajaran tauhid, sebagian rakyat menyambut mereka dengan senang hati karena mereka sudah lelah dengan kekuasaan yang zalim. Perang besar terjadi di Qadisiyah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertempuran itu berlangsung selama berhari-hari. Pasukan Persia datang dengan gajah-gajah besar, perisai baja, dan tombak panjang. Namun pasukan Muslim datang dengan hati yang penuh iman. Mereka berperang dengan kesadaran bahwa hidup dan mati mereka untuk Tuhan. Dalam pertempuran itu, Sa'ad memerintahkan agar pasukannya tetap berzikir di tengah suara perang, agar hati mereka tidak terpisah dari ingatan kepada Pencipta. Ketika kemenangan akhirnya diraih, Kisra terakhir melarikan diri. Kekaisaran Persia yang megah runtuh. Permadani megah, istana tinggi, dan singgasana yang dahulu dipenuhi kemewahan menjadi kosong. Doa Nabi menjadi kenyataan. Sementara itu, di Mesir, surat Nabi kepada Muqawqis berbuah dengan cara yang lebih lembut. Meskipun Muqawqis sendiri tidak masuk Islam, ia menghormati ajaran itu. Dan ketika pasukan kaum muslimin datang di bawah pimpinan Amr bin Ash, rakyat Mesir tidak melawan dengan sengit. Mereka sudah mengenal ajaran Islam dari cerita tentang surat yang dulu datang dari Madinah. Maka ketika Amr bin Ash menaklukkan Iskandaria, banyak di antara penduduk Koptik yang berkata, "Ini adalah agama yang telah kami dengar dari raja kami dahulu. Ia menyeru kepada Tuhan yang satu." Dengan demikian, Mesir menjadi salah satu negeri yang menerima Islam dengan hati terbuka. Dan di Yaman, surat Nabi yang dahulu dikirim kepada penguasa mereka juga membuahkan hasil. Sebagian besar rakyat Yaman masuk Islam bahkan sebelum Nabi wafat. Mereka menjadi bangsa yang kuat dalam iman dan ikut berjuang menyebarkan agama ke penjuru dunia. Semua peristiwa itu bermula dari surat-surat sederhana yang ditulis dengan tinta hitam di atas lembaran kulit. Surat-surat itu bukan sekadar pesan diplomatik, melainkan panggilan dari langit yang disampaikan dengan kelembutan kepada hati manusia. Dari Madinah yang kecil dan sederhana, pesan itu menembus istana raja-raja besar dunia. Bertahun-tahun kemudian, ketika para penulis sejarah menuliskan kisah ini, mereka tidak hanya menulis tentang perang dan kemenangan, tetapi juga tentang kekuatan kata-kata. Mereka berkata
bahwa satu surat dari Nabi Muhammad telah mengubah arah dunia lebih daripada ribuan pedang. Karena surat itu bukan berasal dari ambisi manusia, tetapi dari wahyu yang suci. Dan kini, setiap kali surat-surat itu dibacakan, manusia teringat kembali kepada kisah agung itu. Bagaimana seorang lelaki sederhana dari padang pasir mengirimkan pesan kepada penguasa dunia, dan bagaimana kata-kata yang ditulis dengan rendah hati akhirnya mengguncang seluruh sejarah umat manusia. Tahun-tahun terus berlalu, zaman berganti. Para sahabat yang dahulu menyaksikan surat-surat itu dikirim satu persatu telah berpulang, meninggalkan generasi baru yang melanjutkan risalah mereka. Namun, kisah tentang surat-surat Nabi tidak pernah padam. Ia menjadi bagian dari ingatan umat, diwariskan dari mulut ke mulut, ditulis di kitab-kitab sejarah, dan disebut di mimbar-mimbar sebagai salah satu tanda kebesaran risalah kenabian. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika negeri-negeri besar telah menjadi bagian dari dunia Islam, banyak sejarawan dan ahli agama mengumpulkan kembali kisah-kisah awal dakwah Nabi kepada para penguasa dunia. Umar sering duduk bersama para sahabat yang masih hidup untuk mendengarkan bagaimana surat-surat itu dikirim. Ia berkata, surat-surat itu adalah saksi bahwa Nabi kita tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia. Pada suatu malam di Madinah, Umar duduk di bawah langit yang penuh bintang bersama Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Angin padang pasir berhembus lembut. Umar menatap ke langit dan berkata, ketika Nabi menulis surat kepada Heraklius dan Kisra, banyak di antara kita yang belum memahami maknanya. Kita pikir itu hanyalah surat biasa, tetapi sekarang aku tahu itu adalah langkah pertama untuk membuka dunia. Abdullah bin Mas'ud menjawab, benar, wahai Amirul Mukminin, surat itu seperti benih yang ditanam di bumi, dan hari ini kita melihat pohonnya tumbuh di setiap penjuru. Umar terdiam sejenak, lalu meneteskan air mata. Ia berkata, betapa besarnya rahmat Tuhan. Dari tanah yang kering dan miskin ini, lahir cahaya yang menyinari istana Romawi dan Persia. Tidak ada yang dapat melakukannya kecuali Allah. Setelah Umar wafat, datang masa pemerintahan Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Di masa mereka, Islam terus menyebar ke wilayah yang lebih jauh lagi, ke Afrika Utara, Asia Tengah, dan bahkan ke perbatasan India. Di setiap wilayah yang baru mengenal Islam, para ulama menceritakan kisah tentang bagaimana Nabi pernah mengirim surat kepada para raja besar dunia, sebagai bukti bahwa risalah ini bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ratusan tahun berlalu, dinasti demi dinasti berdiri dan runtuh. Abbasiyah menggantikan Umayyah, lalu datang kekuasaan Turki Utsmani yang menjadikan Konstantinopel, bekas ibu kota Heraklius, sebagai pusat dunia Islam. Kota itu yang dulu menjadi lambang kebesaran Romawi, kini menjadi tempat di mana azan berkumandang dari menara-menara tinggi. Dan sungguh, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota itu, pada tahun yang kemudian disebut dalam sejarah, ia memerintahkan agar arsip-arsip kerajaan Bizantium diperiksa. Di antara lembaran tua yang ditemukan, ada sebuah dokumen kuno yang ditulis dalam bahasa Arab yang indah. Surat itu telah pudar, tetapi masih dapat terbaca kalimatnya. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Para ulama yang menyertainya menangis ketika membacanya, karena mereka tahu surat itu adalah peninggalan yang hidup dari zaman kenabian. Sultan Al-Fatih memerintahkan agar surat itu disimpan dengan penuh kehormatan dan dijaga sebagai pusaka sejarah. Surat itu kemudian dipindahkan ke tempat yang aman dan terus dijaga dari generasi ke generasi. Di setiap masa, para ulama, sejarawan, dan penulis menulis tentang kisah itu. Mereka
Mereka merenungkan betapa satu surat sederhana mampu mengguncang dua kekaisaran terbesar di dunia, dan bagaimana kata-kata yang ditulis di kota kecil Madinah akhirnya menaklukkan dunia tanpa pedang. Di masa kini, para peneliti sejarah dan ahli manuskrip mencoba menelusuri kembali keberadaan surat-surat Nabi yang asli. Sebagian ditemukan dalam bentuk salinan, sebagian lainnya dalam bentuk naskah yang dijaga di museum dan perpustakaan kuno. Mereka meneliti tulisan, bahan kulit, dan gaya penulisan untuk memastikan keasliannya. Namun, yang lebih penting dari bentuk fisiknya adalah makna yang terkandung di dalamnya. Surat-surat itu tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi juga menjadi bukti kebenaran risalah yang telah mengubah dunia. Para ilmuwan modern pun tertegun. Mereka mempelajari bagaimana dalam waktu yang begitu singkat, sebuah ajaran dari jazirah kecil di Arabia mampu menjangkau kekaisaran Romawi dan Persia yang telah berdiri berabad-abad. Mereka bertanya-tanya, apa rahasia di balik keberhasilan itu? Namun para ulama menjawab dengan sederhana, rahasia itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Surat Nabi kepada Heraklius menjadi lambang kebijaksanaan dalam berdakwah. Ia mengandung kelembutan, logika, dan kasih sayang. Surat kepada Kisra menjadi lambang ketegasan terhadap kesombongan dan kezaliman. Surat kepada Muqawqis menunjukkan bagaimana kelembutan dapat membuka hati manusia. Sementara surat kepada Najasyi menunjukkan bahwa keimanan dapat menyatukan manusia meski berbeda bangsa. Sampai hari ini, para guru agama di berbagai negeri menceritakan kisah surat-surat itu kepada murid-murid mereka. Di madrasah-madrasah, para siswa menulis kembali isi surat itu dengan tangan mereka sendiri sebagai latihan menulis dan sebagai bentuk penghormatan kepada sejarah. Di masjid-masjid, para khatib mengingatkan jamaah bahwa seruan Nabi itu masih berlaku untuk semua manusia. Suatu hari, di sebuah kota modern yang penuh gedung tinggi dan cahaya, seorang pemuda duduk membaca buku sejarah tentang surat-surat Nabi. Ia membaca dengan hati bergetar, lalu menatap keluar jendela dan berkata dalam hati, 17 abad telah berlalu, tetapi kata-kata ini masih hidup. Ia menulis di catatannya, seorang lelaki dari padang pasir pernah menulis surat kepada dunia, dan dunia tidak lagi sama setelah itu. Kisah itu memang tidak pernah berakhir. Ia hidup dalam setiap jiwa yang mencari kebenaran. Ia mengajarkan bahwa kata-kata yang diucapkan dengan keikhlasan dapat mengubah nasib umat manusia. Surat Nabi bukanlah hanya tinta di atas kulit, tetapi suara dari langit yang disampaikan melalui hati seorang utusan pilihan. Jika hari ini manusia masih membacanya, itu karena pesan itu tidak terikat oleh waktu. Ia berbicara kepada Heraklius, Kisra, Muqawqis, Najasyi, dan kepada setiap hati yang masih berdenyut di dunia ini. Kalimatnya tetap sama, sederhana namun abadi. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Dan barangkali, jika Heraklius hidup di masa kini dan melihat bagaimana ajaran yang dahulu ia dengar telah menyebar ke seluruh penjuru bumi, ia akan menundukkan kepala dan berkata dengan penuh penyesalan, sungguh aku telah melihat kebenaran itu dengan mataku sendiri, tetapi aku tidak berani mengikutinya. Kini dunia telah menjadi saksi bahwa risalah itu benar adanya. Maka begitulah kisah surat-surat Nabi Muhammad. Ia dimulai dari tangan yang sederhana di kota kecil Madinah, mengembara melintasi lautan waktu, menembus istana, menembus hati manusia, dan kini menjadi bagian dari sejarah dunia yang tidak akan pernah terhapus. Surat-surat itu mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang, bukan pada harta, bukan pada kekuasaan, tetapi pada kebenaran yang disampaikan dengan kasih dan keyakinan. Dan selama dunia masih berputar, kisah itu akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bukti bahwa dari kata-kata yang lembut dapat lahir peradaban yang agung, dan dari seorang lelaki sederhana dapat muncul perubahan yang menggetarkan seluruh bumi. Berabad-abad telah berlalu sejak surat-surat itu dikirim dari kota Madinah. Gurun pasir
yang dahulu menjadi saksi perjalanan para utusan kini menjadi tanah yang ramai oleh kehidupan. Kekaisaran-kekaisaran besar yang pernah berdiri di atas bumi kini tinggal nama, tertulis di buku sejarah dan tersisa dalam reruntuhan batu. Namun kalimat-kalimat dari surat Nabi masih bergema, menembus batas waktu, menembus peradaban, menembus hati manusia dari generasi ke generasi. Di antara puing-puing istana Romawi kuno yang kini menjadi tempat wisata, para arkeolog modern menemukan naskah dan catatan sejarah yang menyebutkan peristiwa luar biasa di masa lalu. Datangnya surat dari seorang lelaki di tanah Arab kepada kaisar besar bernama Heraklius. Mereka membaca dengan rasa heran karena dalam surat itu terdapat seruan yang begitu damai namun tegas, kalimat yang tidak berisi ancaman melainkan undangan. Mereka menemukan catatan bahwa Heraklius tidak menolak isi surat itu secara terang-terangan, tetapi juga tidak berani mengikutinya. Seorang peneliti sejarah dari Eropa menulis dalam bukunya, andai saja Heraklius memiliki keberanian untuk menuruti isi surat itu, sejarah dunia mungkin akan berbeda. Ia akan menjadi raja pertama yang menerima risalah yang dibawa oleh Muhammad, dan hubungan antara timur dan barat tidak akan dipenuhi peperangan selama berabad-abad. Di sisi lain, para ilmuwan muslim meneliti kembali sejarah surat-surat Nabi untuk memahami kebijakan diplomasi beliau. Mereka menemukan bahwa surat-surat itu adalah bukti kecerdasan dan kelembutan Nabi dalam berdakwah. Ia tidak menulis dengan nada memaksa, tidak dengan kata-kata kasar, tetapi dengan kalimat yang penuh penghormatan dan doa. Bahkan kepada raja yang sombong seperti Kisra, surat itu tetap dimulai dengan kalimat, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu adalah bukti bahwa risalah Islam tidak dimulai dengan pedang, tetapi dengan pena dan kasih sayang. Di dunia modern, banyak pemimpin dan cendekiawan mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Mereka menyadari bahwa kebijaksanaan Nabi dalam berkomunikasi dan berdiplomasi adalah dasar dari etika hubungan antar bangsa. Di universitas-universitas besar, baik di timur maupun di barat, surat-surat Nabi Muhammad kini menjadi bahan kajian dalam bidang sejarah, komunikasi, dan politik internasional. Para mahasiswa membaca isinya dan tertegun melihat betapa jauh pandangan seorang lelaki dari abad ke-7 itu melampaui zamannya. Ia berbicara kepada para penguasa dengan hormat, mengakui kedudukan mereka, tetapi juga mengingatkan bahwa di atas segala kekuasaan manusia ada kekuasaan Tuhan yang lebih tinggi. Ia menyeru mereka bukan untuk tunduk kepada dirinya, tetapi kepada kebenaran. Di kota Madinah yang kini telah menjadi kota modern, dengan lampu-lampu terang dan kendaraan yang melintas di jalan-jalan lebar, masih ada museum yang menyimpan salinan surat-surat itu. Pengunjung datang dari seluruh dunia. Mereka berdiri dengan takjub di depan kaca yang melindungi salinan surat Nabi kepada Heraklius, Mukaukis, Kisra, dan Najasyi. Di antara pengunjung itu, ada yang datang dengan air mata, ada yang datang dengan rasa ingin tahu, dan ada pula yang datang hanya untuk melihat sejarah, tetapi pulang dengan hati yang berubah. Seorang wanita dari negeri jauh berdiri lama di depan surat kepada Heraklius. Ia membaca terjemahannya berulang kali, lalu berbisik pelan, "Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat." Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia kemudian berkata, "Kata-kata ini seolah ditujukan langsung kepadaku." Beberapa bulan kemudian, ia memutuskan untuk memeluk Islam. Surat yang telah berusia lebih dari 1000 tahun itu masih bekerja dengan caranya sendiri, menggerakkan hati manusia yang haus akan kebenaran. Di belahan dunia lain, seorang profesor menulis buku tentang etika komunikasi Nabi Muhammad. Dalam bukunya, ia menulis, surat-surat ini bukan hanya dokumen agama, tetapi juga panduan universal
tentang cara berbicara kepada manusia dengan martabat dan kasih sayang. Ia menunjukkan bagaimana kata-kata dapat menjadi jembatan antara bangsa, bukan pedang yang memisahkan. Buku itu diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi bahan renungan di banyak tempat. Sementara itu, di kalangan umat Islam sendiri, kisah ini kembali dihidupkan. Para khatib di masjid-masjid besar membacakan isi surat itu dalam khutbah Jumat mereka. Mereka mengingatkan jamaah bahwa setiap muslim adalah pewaris misi dakwah yang sama. Mereka berkata, "Lihatlah bagaimana Nabi kita menyampaikan risalah dengan kebijaksanaan. Ia tidak menghina orang yang berbeda, tidak memaksa dengan kekuatan, tetapi mengundang dengan kelembutan." Itulah cara kita harus menyampaikan kebenaran hari ini. Anak-anak di madrasah menghafal kalimat surat itu sebagai bagian dari pelajaran sejarah. Guru mereka menjelaskan bahwa surat Nabi adalah simbol dari cinta kepada seluruh manusia. Ketika beliau menulis kepada Heraklius dan Kisra, kata guru itu, beliau tidak menulis untuk menaklukkan, tetapi untuk menyelamatkan. Beliau menginginkan agar semua orang mengenal Tuhan, yang esa anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, seolah melihat di benak mereka gambar seorang utusan Allah menulis surat dengan hati yang penuh kasih. Dan benar, semangat itu tidak pernah mati. Ia hidup di setiap hati yang masih beriman. Ia hidup di antara para ulama yang menulis tentang kebijaksanaan Nabi, di antara para pemuda yang berdakwah dengan ilmu, dan di antara orang-orang yang mengajarkan bahwa kata-kata yang benar lebih kuat daripada pedang. Surat Nabi kepada para raja bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah pesan yang hidup. Ia berbicara kepada manusia sepanjang zaman. Ia mengajarkan bahwa untuk mengubah dunia, seseorang tidak harus memiliki istana, pasukan, atau kekuasaan besar. Cukup dengan kebenaran, ketulusan, dan keberanian untuk berbicara dengan hati yang bersih. Di akhir setiap kisah tentang surat-surat itu, para penulis sejarah selalu menutupnya dengan perenungan yang dalam, bahwa dari sebuah kota kecil bernama Madinah lahir kata-kata yang mengubah dunia, bahwa dari tangan seorang nabi yang sederhana lahir surat-surat yang abadi, dan bahwa dari risalah yang ditulis dengan tinta dan doa lahir peradaban yang tak akan pernah padam. Maka siapapun yang membaca kisah ini, baik ia penguasa atau rakyat biasa, ilmuwan atau penulis, ia akan mengerti satu hal, bahwa kekuatan sejati ada pada kebenaran yang disampaikan dengan kasih sayang. Surat-surat Nabi bukan hanya surat untuk para raja, tetapi surat untuk seluruh manusia. Dan di antara kalimatnya yang abadi, tetap bergema pesan yang menjadi cahaya sepanjang masa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya kepada siapapun yang mencari kebenaran. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Waktu tidak berhenti, zaman terus berjalan, bintang-bintang terus berputar di langit, dan manusia terus mencari arah dalam perjalanan panjangnya di dunia. Di tengah hiruk-pikuk zaman modern, di antara gemerlap kota-kota yang tidak pernah tidur, dan di tengah kebisingan teknologi yang menelan keheningan, kisah tentang surat-surat Nabi Muhammad masih bergetar lembut, seolah suara dari masa lalu yang berbisik kepada hati manusia di masa kini. Surat-surat itu tidak hanya berbicara kepada raja-raja besar seperti Heraklius, Kisra, Mukaukis, dan Najasyi. Kini, surat itu berbicara kepada para pemimpin dunia yang duduk di balik meja kekuasaan, kepada para pemuda yang sedang mencari arti hidup, kepada para ilmuwan yang meneliti makna keberadaan, kepada para penulis yang menafsirkan kebenaran, dan kepada setiap hati manusia yang masih ingin memahami tujuan hidupnya. Bayangkanlah, seandainya hari ini surat itu datang kembali, tidak dibawa oleh utusan berkuda melintasi padang pasir, tetapi dikirim dalam bentuk pesan yang menembus layar dan jarak. Kalimatnya tetap sama, namun
maknanya semakin dalam. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Kata selamat itu tidak lagi hanya berarti keselamatan dari perang atau bencana, tetapi juga keselamatan dari kegelisahan, kesepian, dan kehilangan arah yang menghantui dunia modern. Banyak manusia di zaman kini hidup di tengah kelimpahan, tetapi hatinya kosong. Mereka memiliki harta, kekuasaan, dan kemajuan, namun kehilangan kedamaian yang sejati. Mereka mengejar suara, tetapi kehilangan makna. Dan ketika mereka membaca surat Nabi, mereka menemukan bahwa pesan itu tidak berisi kemarahan, tidak berisi paksaan, tetapi berisi undangan untuk menemukan kembali ketenangan dalam mengenal Tuhan. Surat itu menjadi cermin bagi dunia yang lelah, dunia yang telah membangun gedung setinggi langit, namun kehilangan arah di bumi. Dunia yang berbicara tentang kemajuan, namun lupa akan kasih sayang. Dalam kalimat, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, manusia modern seolah diingatkan kembali bahwa sumber segala kehidupan adalah kasih dan rahmat, bukan ambisi dan kebencian. Di berbagai negara, baik di timur maupun di barat, para cendekiawan menulis ulang kisah surat-surat Nabi dengan pandangan baru. Mereka menulis bukan hanya tentang sejarahnya, tetapi tentang maknanya bagi dunia global. Mereka berkata bahwa surat Nabi adalah simbol universal dari perdamaian. Ia adalah pesan pertama dalam sejarah manusia yang menyeru kepada Tuhan yang sama, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau bangsa. Seorang filsuf dari negeri jauh menulis dalam makalahnya, ketika dunia tenggelam dalam perang dingin, ketika bangsa-bangsa saling mengancam dengan senjata, aku membaca surat Muhammad kepada Heraklius, dan aku melihat bahwa dalam kata-kata itu terdapat cahaya moral yang lebih kuat dari semua kekuatan politik. Ia menyeru bukan dengan ketakutan, tetapi dengan harapan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa iman hanyalah bayangan yang akan lenyap. Dan benar, dunia modern yang kehilangan arah kini mulai kembali mencari cahaya itu. Banyak di antara para pemimpin yang mempelajari bagaimana Nabi Muhammad memimpin, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih dan keadilan. Mereka belajar bahwa diplomasi sejati bukanlah tipu daya, tetapi kejujuran. Mereka belajar bahwa risalah besar dapat disampaikan tanpa peperangan, seperti surat yang dikirim Nabi kepada para raja. Lembut namun tegas, sederhana namun penuh kekuatan ilahi. Di sisi lain, surat-surat itu menjadi inspirasi bagi gerakan kemanusiaan di seluruh dunia. Di tengah bencana dan peperangan, para relawan membaca kembali pesan Nabi sebagai pengingat bahwa setiap manusia, apapun agamanya, pantas mendapatkan kasih sayang. Kalimat keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk tidak lagi hanya menjadi seruan keagamaan, tetapi juga panggilan moral untuk hidup dalam keadilan dan cinta kasih. Bahkan di dunia digital yang penuh dengan informasi dan kebisingan, kisah surat-surat Nabi tetap hidup. Video tentang sejarah surat kepada Heraklius ditonton jutaan kali. Orang-orang menulis puisi, membuat film, dan melukis adegan Dihyah bin Khalifah menyerahkan surat di istana Kaisar Romawi. Di sekolah-sekolah Islam modern, para guru mengajarkan kepada murid mereka bahwa Nabi bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga seorang komunikator yang agung, seorang penulis yang tulisannya mengguncang dunia dengan kelembutan. Dan di tengah semua itu, ada satu pesan yang tidak berubah, bahwa surat-surat Nabi adalah undangan kepada cahaya. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju kebenaran tidak dapat dipaksa, tetapi dapat ditunjukkan dengan cinta, bahwa setiap hati yang terbuka akan menemukan jalannya sendiri menuju Tuhan, bahwa risalah Islam bukan hanya agama, tetapi cara hidup yang penuh kasih, keadilan, dan keseimbangan.
Bayangkanlah, di sebuah ruang sunyi pada malam hari, seseorang duduk di depan meja, membuka kitab sejarah, dan membaca surat Nabi dengan hati yang gelisah. Di luar, hujan turun perlahan di jendela. Ia membaca kalimat demi kalimat, lalu berhenti di bagian yang berbunyi, "Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat." Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa seolah surat itu bukan ditulis untuk raja atau bangsa lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dan pada saat itu, ia memahami bahwa surat Nabi bukan hanya dokumen masa lalu, tetapi juga bisikan abadi kepada setiap hati yang mencari kebenaran. Itulah sebabnya, meskipun lebih dari 1400 tahun telah berlalu, surat-surat itu tetap hidup. Ia hidup di museum, di buku, di kelas, di khutbah, di layar, dan di hati manusia. Ia hidup di antara umat Islam yang membaca salawat dengan penuh cinta, dan bahkan di antara mereka yang baru mengenal Islam dan mencari makna sejati kehidupan. Maka, jika hari ini manusia bertanya, apakah risalah Nabi masih relevan di zaman penuh teknologi dan kecepatan ini? Jawabannya adalah ya, bahkan lebih dari sebelumnya. Karena surat itu bukan tentang masa lalu, tetapi tentang kemanusiaan. Ia mengingatkan kita bahwa apapun bentuk dunia, manusia tetap membutuhkan cahaya untuk jiwanya. Dan ketika dunia ini semakin gelap oleh kebencian, ketamakan, dan kesombongan, surat Nabi Muhammad tetap menjadi pelita kecil yang tidak padam. Ia menuntun dengan kata yang lembut, "Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat." Selamat dalam arti damai, tentram, dan utuh, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Begitulah akhir kisah surat-surat Nabi Muhammad kepada para penguasa dunia. Sebuah kisah yang tidak benar-benar berakhir, karena ia akan terus hidup selama manusia masih mencari kebenaran, selama hati masih berdebar ketika mendengar nama Allah, dan selama dunia masih membutuhkan cahaya di tengah kegelapan. Dari Madinah yang suci, surat itu berangkat membawa cahaya. Dan sampai hari ini, cahaya itu masih berjalan, menyinari setiap hati yang terbuka. Malam turun perlahan di atas bumi. Di langit yang luas, bintang-bintang berkelip seperti mata yang menyaksikan perjalanan panjang sejarah manusia. Di bawahnya, dunia berputar, membawa manusia ke arah masa depan. Namun sesungguhnya, di dalam hatinya, manusia selalu menoleh ke masa lalu, mencari makna dari langkah-langkah yang telah ditinggalkan oleh para pembawa cahaya. Dan di antara jejak suci itu, surat-surat Nabi Muhammad tetap menjadi cahaya yang tak pernah padam, mengalir dari masa ke masa, menyinari hati mereka yang ingin mengerti mengapa Tuhan menurunkan wahyu kepada manusia. Ketika seseorang membaca surat Nabi kepada Heraklius, ia tidak hanya membaca tinta di atas kulit, tetapi membaca keheningan yang berbicara di antara kata-kata. Ia merasakan getaran kasih sayang yang tersembunyi di balik kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia tahu bahwa surat itu bukan hanya ajakan kepada seorang kaisar, tetapi panggilan kepada seluruh manusia agar mengenal asal dan tujuan hidupnya. Di setiap hurufnya ada napas cinta dari langit, dan di setiap jedanya ada rahmat yang menenangkan jiwa. Mereka yang merenungkan surat itu akan memahami bahwa Nabi tidak sedang berusaha memperluas wilayah atau memperbanyak pengikut, tetapi sedang berusaha membebaskan manusia dari kegelapan batin. Ia menulis kepada Heraklius bukan untuk menaklukkan Roma, tetapi untuk menaklukkan hatinya. Ia menulis kepada Kisra bukan untuk merebut tahtanya, tetapi untuk membebaskannya dari kesombongan. Ia menulis kepada Mukaukis bukan untuk menghancurkan Mesir, tetapi untuk menyalakan cahaya dalam benaknya. Ia menulis kepada Najasyi bukan untuk menguasai Habasyah, tetapi untuk menyentuh jiwanya yang lembut. Setiap surat itu adalah bentuk cinta. Cinta yang tidak meminta balasan. Cinta yang datang dari sumber yang tak terbatas. Cinta yang ingin menyelamatkan bukan hanya satu bangsa, tetapi seluruh umat manusia. Dan cinta seperti itu tidak pernah mati, karena ia berasal dari Tuhan yang hidup abadi.